Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Diana, NIM 1913010006. Saya dari Program Studi Budidaya Perairan, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan mempresentasikan materi genetika pemulihan ikan tentang kromosom. Istilah kromosom diberikan pertama kali oleh Weber pada tahun 1882. Untuk benda-benda halus berbentuk benang panjang atau pendek dapat dilihat di dalam nukleus. Kromosom ikut membelah pada waktu pembelahan inti berlangsung. Lebih dahulu diketahui oleh Schlechter pada tahun 1873 dan Sternberger pada tahun 1875 dan dikuatkan oleh Fleming pada tahun 1882 serta Van Beneden pada tahun 1883 yang melihat bahwa setiap kromosom ikut membelah secara longitudinal pada waktu pembelahan inti. Selanjutnya, Rabi dan Bower di tahun 1885 berpendapat bahwa tiap-tiap spesies memiliki jumlah kromosom yang tepat dan bahwa ada hubungan antara kromosom dan gen-gen, yakni gen-gen dalam kromosom pada tahun 1901. Bontomen menunjukkan bahwa kromosom terdapat dalam pasangan-pasangan dengan bentuk dan ukuran mudah dibedakan satu dari lain. Juga dibuktikan bahwa berpasangannya kromosom homolog itu menyangkut kromosom yang berasal dari induk jantan dan induk betina. Next, struktur kromosom. Di dalam inti sel atau nukleus kebanyakan makhluk terdapat kromosom, yaitu benda-benda halus berbentuk batang panjang atau pendek dan lurus atau bengkok dengan bahan penyusun berupa kromatin. Kromosom adalah pembawa bahan keturunan kromatin berupa jalinan benang-benang halus dalam plasma inti atau nukleoplasma. Disebut demikian karena kalau suatu jaringan diwarna dengan suatu zat warna, jalinan itu akan mengisap zat warna berasal dari kata kroma yang artinya berwarna. Dan tin berarti benang-benang berarti benang. Bagian-bagian kromatin tidak jelas dan teratur, terdiri atas benang kromena yang terpilih-pilih longgar, diselaputi protein. Kalau sel mengalami proses pembelahan, pilihan itu menjadi sangat rapat sehingga kromatin memendek dan membesar. Next, morfologi kromosom. Morfologi merupakan struktur tubuh sebuah kromosom. Setiap kromosom memiliki sentromer, karena sentromer berfungsi sebagai tempat berpegangnya benang-benang plasma dari spindel atau gelendong inti di waktu pembelahan sel berlangsung. Apabila benang spindel berkontraksi sehingga memendek, maka kromosom bergerak atau tertarik ke arah kutub sel atau stadium anafase. Di samping adalah morfologi dari kromosom. Kromosom dapat dibagi menjadi 5 bagian kelompok berdasarkan letak sentromernya, yaitu telosentrik, supratelosentrik, akrosentrik, metasentrik, dan suprametasentrik. Di bagian bawahnya adalah bentuk-bentuk dari kromosom. Tipe kromosom berdasarkan letak sentromer dapat dilihat pada gambar di bagian bawah ini. Fungsi analisis kromosom. Beberapa fungsi dari dasar analisis kromosom suatu organisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai petunjuk proses evolusi. Ikan yang memiliki kesamaan jumlah kromosom memiliki kedekatan yang lebih besar dari ikan yang jumlah kromosomnya berbeda. B. Identifikasi spesial. C. Identifikasi stok atau populasi
untuk tujuan manajemen atau keragaman kromosom antara spesies pada ikan nila sebagai contoh bisa digunakan untuk menghasilkan monoseks dari perkawinan T. nicotica XX dengan T. hormon jantan ZZ. D. Dalam suatu spesies ikan yang sama bisa memiliki jumlah kromosom yang berbeda. Derajat keasaman kromosom dapat digunakan untuk mengisolasi hubungan antara spesies tingkat genus sampai ordo. E. Taksonomi modern dikembangkan berdasarkan sekundeks kromosom. F. Variasi dalam populasi menunjukkan keragaman genetik suatu spesies. G. Variasi antar populasi dapat digunakan untuk memperkirakan hubungan dalam proses evolusi, menentukan tingkat kedekatan dalam taksonomi. Dan berikutnya, variasi kromosom. Variasi kromosom merupakan proses di mana terjadi perubahan kromosom atau struktur materi genetik yang akan diwariskan pada turunannya, dan perubahannya bersifat permanen. Variasi dapat terjadi pada jumlah maupun struktur suatu kromosom. Variasi dalam jumlah kromosom. Tiap spesies mempunyai jumlah kromosom yang karakteristik. Sebagian besar organisme tingkat tinggi adalah diploid dengan 2 set kromosom homolog. Satu set diberikan oleh tetua jantan dari set lainnya oleh tetua betina. Variasi jantan jumlah kromosom atau plodi umumnya dijumpai di alam. Sekian hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.